Di dalam kehidupan kita, sahabat podcast curhat bersama Nyule pasti perlu yang namanya uang. Kalau misalnya kita nih sebagai anak-anak di dalam keluarga, pasti yang bertanggung jawab untuk memenuhi kehidupan keluarga biasanya ada di ayah, di figur ayah. Tapi bagaimana kalau misalnya orang tua berpikir banyak anak banyak rezeki nih, atau mungkin anak kalau misalnya udah besar, ya harusnya kamu yang menghidupi keluarga, harusnya kamu yang menghidupi orang tua. Nah, dan ini terjadi di kalangan masyarakat saat ini yang biasa disebut dengan generasi sandwich. Dan pada hari ini kami mendatangkan narasumber yang memang berada di posisi generasi sandwich, tapi kita lihat apakah beliau ini bisa mengelola keuangannya dengan baik. Bagaimana cara membagi keuangan pribadi, keluarga, atau untuk mungkin liburan, atau untuk mungkin kehidupan pribadinya. Nah, daripada kita sibuk berpikir-pikir, berasumsi, mending kita langsung sapa sama narasumbernya langsung ya. Udahlah, udah nggak usah dikenalin, kayaknya udah terkenal banget gitu ya, udah pada tahu deh sahabat podcast. Tapi mungkin kita sapa lagi, mungkin ada yang baru bergabung nih ya, ada yang baru ngelihat acara ini, acara apa sih, acara curhat-curhat gitu. Yang mau curhat boleh hubungi kami nih di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini yang akan membahas tentang generasi sandwich. Apakah beliau ini mengalami? Kita tanya aja langsung. Selamat malam, Kak Atta. Oh, ya ampun. Tapi jangan bersedih hati. Karena nanti di acara podcast curhat bersama Noni 30 menit ke depan sampai 40 menit ke depan kita akan bicara mengenai bukan soal pahitnya generasi sandwich, tapi gimana caranya supaya kita bisa prepare diri sendiri supaya suatu saat nanti kita nggak bakalan jadi generasi sandwich. Oh, berarti pernah mengalami tapi udah merdeka ya? Puji Tuhan. Oh iya, masih sedikit, masih kurang merdeka dikit sih. Sedikit, tapi cukup lah. Keren sekali ya, bisa dikelola generasi sandwich, dikelola menjadi generasi burger. Oh bukan ya, atau generasi spaghetti ya. Enggak. Apalagi kalau yang bolognese ya. Oh iya. Ya tapi mungkin aku perkenalkan diri lagi, balik tadi yang Nana bilang. Iya, namaku Atta. Aku merupakan seorang generasi sandwich. Kalau sekarang masih dibilang generasi sandwich, udah lebih baik ya, karena itu tadi udah mulai bisa ya. Dan sekarang tuh masih belajar. Namanya kalau kita ngomongin mengelola keuangan itu kan bukan kayak dalam durasi 5 tahun, 10 tahun itu sampai kita pensiun pun suatu saat nanti kita harus tetap berusaha untuk mengelola keuangan, karena kebutuhan kita kan berubah-ubah gitu kan. Ketika kita umur 30, kebutuhan kita pasti berubah ketika kita berumur 40. Ketika kita masih single, kebutuhan kita pasti kan berubah ketika kita udah misalnya udah punya keluarga. Makanya pengelolaan uang itu penting. Sampai nanti sampai kita ke liang lahat sih sebenarnya. Gitu. Nah, aku cerita sedikit boleh. Sahabat podcast curhat bersama Nulai, kayaknya sudah pada tahu lah, kalau Gen Z sudah pada tahu lah ya apa itu sandwich ya. Mungkin sandwich itu kayak roti lapis. Pernah lihat roti lapis ya, Nak ya? Iya, betul. Jadi ada roti, di atasnya roti, nah di tengah-tengahnya kan biasa kan ada daging, ada keju, ada tomat, ada sayur, selada atau apapun lah itu ya. Nah, kenapa dibilang generasi sandwich? Karena kita ini yang tadi isinya di dalam itu adalah generasinya dihimpit oleh yang di atas roti orang tua, kebutuhan orang tua, yang di bawah itu rotinya yang di bawah itu kalau misalnya kayak aku single gitu ya, dulu aku masih ngebantu keuangan kakakku dan keponakan-keponakan. Nah, kenapa dibilang generasi sandwich? Karena isi roti lapis ini terhimpit antara roti atas dan roti bawah. Jadi generasi sandwich adalah generasi yang memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, kebutuhan orang tuanya, ada juga mungkin kebutuhan, even ada yang bisa sampai memenuhi kebutuhan kakek neneknya, atau yang di bawahnya lagi itu memenuhi kebutuhan anaknya kalau udah berkeluarga. Kalau misalnya posisinya kakek itu kayak
ngebantu saudara lah, gitu, atau keponakan. Itu namanya generasi sandwich. Nah, jadi bukan generasi yang enak dimakan, tapi generasi yang itu tadi terhimpit antara dua generasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Terus Kak Atta sendiri gimana perasaannya saat mengetahui berada di dalam generasi tersebut gitu, yang udah terhimpit banget gitu? Gimana sih perasaannya, kok bisa, kalau misalnya kita lihat sekarang kayaknya Wonder Woman kuat banget, hebat banget. Nah, waktu berada di posisi itu gimana? Iya, jadi pasti nggak ada yang mau menjadi seorang generasi sandwich, itu udah pasti ya. Karena memang seperti di opening tadi Anda sebutkan, harusnya sih yang memenuhi kebutuhan itu kan adalah kepala keluarga, yaitu sang ayah. Tapi mungkin kalau di zaman sekarang relevannya adalah biasanya kan kalau di zaman sekarang ibu dan ayah dua-duanya bekerja ya, mostly. Betul. Ya. Ada juga memang yang cuma ayah aja bekerja, tapi kalau sekarang kita lihat suami istri tuh kalau nggak bekerja duanya tuh nggak bakalan cukup ya. Betul. Di zaman sekarang gitu. Nah, tapi memang sejogjanya adalah yang memenuhi kebutuhan keluarga itu ya harusnya memang kedua orang tua. Betul. Gitu ya. Nah, tapi setiap generasi sandwich aku percaya pasti punya background history yang berbeda-beda. Nah, kalau aku sebenarnya waktu kehidupan masih kecil, ini cerita sedikit ya, kita adalah keluarga yang sangat-sangat berkecukupan, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Dan itu dimulai dari, kalau dulu kan orang belum aware dengan namanya asuransi kesehatan ya. Nah, zaman dulu juga belum ada BPJS lah. Itu zamannya Presiden kita SBY ya kalau nggak salah itu. Nah, mamaku divonis penyakit kanker stadium 4. Jadi selama dari tahun 2002 sampai sekarang pun seorang jadi cancer survivor. Nah, didasari oleh kejadian yang mamaku sakit cancer stadium 4, zaman dulu itu harus diobati dengan kemoterapi dan juga radiasi. Nah, zaman dulu aku masih ingat tahun 2002 kemoterapi itu sekali kemo itu seharga 1 motor. Seharga satu motor. Dulu 1 motor itu masih 3 jutaan kan? Ya, tahun 2022 ya, tahun 2002. Nah, sekali, dan mamaku itu 3 atau 4 kali kemo. Terus radiasi sekitar 22 atau 21 kali, aku kurang, pokoknya 20-an sih. Nah, satu kali kemo itu dulu seharga 1 gram emas. 1 gram emas itu dulu masih 100-an ribu. Tapi zaman itu 100.000 berharga ya, sama besar. Kalau kita mau akumulasikan, ya kalau kita mau radiasi ya seharga 1 motor sekarang gitu. Dan kalau mau radiasi ya seharga 1 gram emas. Jadi bayangkan bagaimana besarnya pengobatan yang dibutuhkan oleh mamaku, dan kita kemarin tuh nggak ada asuransi dan nggak ada BPJS. Nah, jadi kita mulai mengalami kesulitan ekonomi di masa-masa itu ya. Dan papaku kemarin itu pas waktu sebelum divonis, papaku udah memutuskan keluar dari perusahaan yang udah kurang lebih belasan tahun ya, kalau nggak salah 17 tahun, karena aku cerita dari mamaku tuh dia bekerja, kenal sama mamaku ya waktu masih bekerja di situ. Setelah itu memutuskan untuk jadi supir taksi. Keluar dari resign itu, dapat pesangon, terus udahlah jadi supir taksi. Jadi memang kebutuhan yang namanya supir taksi kan nggak seberapa ya, tapi memang papaku pintar banget dalam ngatur keuangan dan menabung gitu, dan investasi. Nah, hingga akhirnya keuangan kita itu mulai hancurnya di situ. Nah, pada akhirnya karena memang papaku optimis kalau mamaku bisa sembuh, hingga akhirnya aku masih ingat papaku itu meninggal tahun 2012. Jadi selama 10 tahun papaku itu merawat mamaku, karena kan memang kanker nggak bisa sembuh kan. Padahal ya papa yang sehat, mama yang sakit. Mama sakit, tapi papaku duluan meninggalkan kami semua. Jadi malah yang merawat yang duluan ninggalin gitu ya. Tahun 2012 aku masih ingat bapaknya. Jadi ya mulai dari situ. Jadi ketika udah semua uang habis, papaku meninggalkan kami semua ya pada akhirnya, dan kakak itu menikahnya tuh muda, jadi begitu tamat SMA ya kan tuh papa masih hidup, nak kamu nanti mau kuliah di mana? Aku nggak mau kuliah, aku mau menikah dengan pacar 5 langkahnya. 5 langkah tangganya. Alah ya. Nah ya namanya juga udah keluarga kan pasti nggak bisa diharapkan. Ya pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan mamaku yang seorang cancer survivor, adikku juga punya background yang sebenarnya apa ya,
sedih sih gitu karena terlibat dengan narkoba pada waktu itu, jadi memang nggak bisa diharapin. Jadi pada akhirnya aku harus jadi tulang punggung. Nah kalau dulu namanya tulang punggung kan, tapi kalau sekarang Nulai Sandwich itu tadi memang di posisi itu, di saat itu aku membantu untuk membiayai kebutuhan mamaku, karena kakakku dan adikku nggak bisa ya, bukan karena nggak mampu tapi nggak bisa gitu. Kalau mampu sebenarnya ya balik lagi ke komunikasi sih sebenarnya. Tadi anak bilang bagaimana perasaan aku ketika aku tahu udah di posisi itu. Kalau dibilang perasaan sih, dibilang shock enggak, karena ya jadi ya mau nggak mau harus menerima kenyataan ya dan menjalani tanggung jawab, karena nggak ada yang bisa membantu selain aku. Dan aku masih ingat waktu itu aku juga membantu orang mamaku, orang tuaku ketika promosi. Aku tuh kuliah sambil kerja dulu, karena aku memang bertekad mau kuliah ya, jadi kuliah sambil kerja. Masa-masa itu sangat sulit, tapi satu hal sebenarnya aku pengen share kepada sahabat podcast bersama New Life yang mungkin sekarang lagi di kondisi seperti itu. Jangan pernah merasa kuat sendiri. Jangan pernah merasa kuat sendiri. Oke. Kadang ya yang menjadi kesalahan aku adalah ketika saat itu aku ngerasa adikku nggak bisa diandalkan, kakakku nggak bisa diandalkan, dan aku ngerasa kuat sendiri. Nah, padahal sebenarnya, salah satu hal yang paling awal dilakukan langkah pertama ketika mungkin sahabat podcast Cuara Bersama Nula, dan aku yakin yang banyak ya yang di posisi sekarang jadi generasi sandwich, coba komunikasikan. Mungkin secara kasar mata adikku pada waktu itu mungkin nggak bisa, kakakku terlebih lagi yang dia punya anak 4 mungkin nggak bisa bantu. Tapi jangan pernah merasa kuat sendiri. Ya, makanya perlu komunikasi. Sama keluarga. Sama keluarga. Mungkin keluarga inti lah ya. Kalau kayak kita kan orang Batak, kita mungkin ada Mangboru lah, ada tulang lah gitu, ada anak muda lah. Dikomunikasikan. Walaupun sebenarnya kalau menurut aku kurang lebih pada saat itu aku sudah melakukan hal itu. Tapi memang pada akhirnya aku kecewa karena memang nggak ada yang bisa ngebantu. Gitu ya. Aku ngerasanya seperti itu. Padahal kan aku tuh masih umur 20 tahun aja, masih banget ya. Dan ya itu tadi, karena mungkin aku tidak mencoba mengkomunikasikan dua arah. Tapi Kak, aku udah loh minta bantu sama keluargaku, aku udah minta bantu sama abang-abang kakakku, even adik aku. Tapi memang mereka pada akhirnya nggak bisa. Nah, belajar mencoba, jangan pernah merasa bisa melakukan semuanya sendiri. Gitu dia, jangan pernah merasa sendiri. Itu sih kesalahan yang bisa aku sharing kepada sahabat podcast bersama Nulai. Tetap coba komunikasikan, bantu delegasikan, gitu kan, karena ya terus terang waktu itu juga aku bukan hanya soal materi yang menjaga mamaku mungkin sampai bulanan di rumah sakit itu aku. Jadi aku masih ingat pulang kerja aku ke rumah sakit, dari rumah sakit aku kerja lagi, dan balik itu berapa bulan gitu. Ya itu tadi kan, aduh ini nggak ada yang bisa diharapkan, nggak ada yang bisa diandalkan, udahlah kau sendiri, udahlah mampus deh, itu ceritanya kayak gitu kan. Nah itu tadi, coba belajar mengkomunikasikan kepada coba bangun sistem support system sih kalau menurut aku. Nah itu mungkin kesalahan aku waktu dulu. Jadi berapa lama tuh kalau boleh tahu menjadi generasi sandwich itu? Jadi papaku itu meninggal tahun 2012 dan aku itu mulai jaga mamaku penyakit kanker di vonis dokter itu tahun 2022. Aku masih kelas 3 SMA, itu kelas 2 SMA karena papa 2003. Dari 2003 aku tuh udah mulai kerja. Nah, even sebelum aku dapat sertifikat, aku tuh udah mulai kerja. Jadi kalau aku nggak kerja, nggak bakalan ada yang bayar listrik. Karena untuk kebutuhan sehari-hari sama obat tuh sudah dikelola sama papaku. Jadi misalnya kayak aku bantu untuk bayar listrik, bayar air di rumah, mungkin kebutuhan-kebutuhan yang inilah ya, yang kayak gitulah gitu. Even aku masih ingat pertama kali aku gajian, aku masih ingat gajiku tuh 800.000 tahun 2003. Dan aku pertama kali gajian tuh beli darah mamaku 2 kali. Beli darah. Di PMI.
Satu kantong darah itu seharga 100 ribuan. Masih ingat. Jadi setengah dari gajiku itu untuk beli darah 2 kantong. And itu bagian yang nggak terlupakan. Maksudnya bukan soal bagaimana kehebatan aku ya pada waktu itu, cuman orang kan kalau misalnya gaji pertama gitu kayak teman-teman aku bilang, gaperta gitu ya, makan-makan ya, aku enggak. Aku beli darah di PMI karena aku kan cuci darah kan waktu itu. Jadi setiap sebelum dan sudah kemo itu biasanya dia harus masuk darah berapa kantong gitu. Jadi waktu papa masih hidup bantu papa lah ya, saat papa meninggal berarti berjuang sendiri lah ya. Itu dari tahun 2003 sampai sekarang pun ya, tapi kok sekarang udah lebih much better karena itu tadi setelah udah hampir berapa belas tahun ya aku sama mamaku ya. Jadi itu aku kerja kan selama dari tahun 2013 setelah papa meninggal, mamaku ikut sama aku karena kan waktu kerjanya kan mutasi-mutasi ya. Mamaku selalu ikut mamaku sampai pada akhirnya di tahun 2002 sampai tahun 2022. Jadi 2013 sampai tahun 2022 mamaku tuh sama aku. Tapi secara overall 2013 sampai 2022. Tapi secara overall aku udah mensupport mamaku tuh semenjak dia sakit, let's say dari 2023. Jadi itu overall udah 19 sampai 20 tahun sih. Oke. Generasi sandwich. Tantangan terbesarnya apa sih gitu saat mengalami hal seperti itu? Tantangan terbesar ya. Mungkin orang bilang tantangan terbesar itu adalah gimana caranya kakak bisa mengalokasikan. Iya, bagi-bagi duitnya gitu. Bukan itu, Mbak. Bukan itu. Tantangan terbesar menjadi seorang generasi sandwich itu adalah ketika kita belajar untuk tega. Belajar untuk tega, maksudnya tega gimana nih? Belajar untuk tega itu gini. Karena kita udah biasa, ya posisi aku yang udah biasa membantu. Kalau dibilang kita ngebantu orang tua, apalagi orang tua atau mama kita adalah seorang janda, dia juga lagi sakit-sakitan, it's okay lah ya. Maksudnya itu udah part of our responsibility sebagai anak ya. Kan makanya ada dibilang anak durhaka, tapi nggak ada dibilang orang tua durhaka kan, gitu ya kan? Karena ya bagaimanapun tanggung jawab kita adalah ketika orang tua kita udah tua, kita merawat, Mbak. Betul ya. Nggak mungkin anak yang lain merawat. Nah, tetapi menjadi seorang generasi sandwich ini karena udah jadi habit nih, ya. Jadi banyak keluarga yang minta tolong. Oh ya, jadi karena diandalkan. Ya. Jadi keharusan tiap bulan. Oke. Jadi keharusan tiap bulan. Nah, jadi makanya tangan-tangan terberat menjadi seorang generasi sandwich itu adalah belajar untuk tega. Karena apa? Karena kita ngerasa karena itu udah jadi kebiasaan kita, jadi itu jadi the part of our responsibility yang seharusnya sebenarnya ya enggak juga gitu kan. Even kalau misalnya sama orang tua kita, misalnya posisinya aku di posisi yang orang tua aku adalah seorang cancer survivor, ya harusnya tanggung jawab itu kan dibagi sama-sama. Betul. Karena kan ada mamaku kan bukan cuma aku. Iya betul. Ada 3 tadi ya. Iya, kakakku perempuan dan adikku laki-laki gitu ya. Ya even lah misalnya kakakku udah punya anak 4. Sekarang sudah gede-gede ya, bahkan yang satu udah nikah gitu kan. Malah duluan dianya nikah daripada tantenya gitu. Tapi masalahku gini, nah itu tadi belajar untuk tega karena udah jadi kebiasaan tiap bulan kasih sama keponakan, tiap bulan kasih sama adik, karena adik juga pekerjaannya ya kalau orang Medan bilang mocok-mocok lah gitu ya kan. Juga kakak juga mengkuliahkan anaknya, bimbing, jadi itu jadi habit gitu loh. Dan ketika kita nggak bisa, nah itu jadi kayak belajar untuk tega. Padahal kita kan sendiri kan punya kebutuhan, ya. Kita juga punya mimpi, betul, ya kan, untuk membangun gimana sih keuangan kita di masa mendatang. Nah, jadi sebenarnya tantangan terbesar seorang generasi sandwich itu adalah untuk belajar tega. Tega bukan berarti jahat ya, dalam hal ini negatif ya, bukan. Tega di sini adalah tega untuk berbagi
untuk tega mendelegasikan, tega untuk mengajak saudara kita bersama-sama bertanggung jawab. Nah itu yang kadang susah, karena udah habit. Iya. Dan kita jadi ngerasa nggak enakan ketika kita nggak bisa kasih. Itu karena kita nggak mau ada kesan ini anak yang nggak bisa bertanggung jawab, anak yang nggak berbakti. Kan itu kesannya seperti itu kan. Padahal sebenarnya ya itu tadi harus bersama-sama. Harus bersama-sama. Itu tantangan terberatnya. Berarti perasaannya juga bermain ya waktu tega untuk nggak membantu sepenuhnya lagi gitu ya. Ya dan terus terang sebenarnya bukan nggak membantu sepenuhnya, karena kan itu kan tanggung jawab sama-sama. Iya, karena kan awalnya diandalkan sekali 100%. gitu. Iya, selama udah kan aku sekarang udah full timer ya, melayani, dan selama mulai start melayani 3 bulan sebelumnya aku udah wanti-wanti pada keluarga, aku ceritakan bagaimana dan kedepannya aku nggak bakalan bisa kasih, mungkin aku bisa kasih 20, ya kan? Nanti setelah udah jadi full timer mungkin aku nggak bisa kasih 20, aku cuma bisa kasih 5, dan aku tuh udah jelaskan. Dan puji Tuhannya ya, dengan keadaan aku sekarang ini ya berangsur-angsur keluargaku jadi kayak mulai punya kesadaran. Loh, nih Kak Ata gini nih posisinya. Ya udah, makanya sekarang kayak mamaku kan nggak tinggal sama aku lagi. Mungkin karena aku juga merasa aku udah kerja, nanti pergi kemana-mana, mamaku sendirian di rumah karena udah pakai tongkat kan. Jadi sekarang udah tinggal sama kakakku karena anak-anaknya juga udah pada gede-gede, ya kan. Jadi ya sekarang udah lebih baik sih, karena itu tadi aku mencoba mengkomunikasikan 2 arah dengan keluargaku, dan adikku juga udah mulai membantu tiap bulan udah kasih, ya walaupun nggak seberapa, yang penting kan ada ya. Gitu. Itulah the part of tanggung jawab seorang anak, semua anak buat orang tua. Oh, nah ini ada pertanyaan nih dari sahabat podcast nih. Dari Setio. Halo Setio ya. Kak mau tanya, kalau misalnya pikiran kita udah tega, tapi hati nggak tega, gimana gitu Kak? Bertolak belakang nih antara pikiran dan hati. Iya, sebelumnya makasih Setio udah kasih pertanyaan, dan memang pikiran dan perasaan kita itu satu hal yang kadang-kadang sering banget bertolak belakang. Bukan hanya Setio aja kok yang merasakannya, aku juga merasakannya. Even pada saat-saat itu sebenarnya yang menjadi pergumulan aku yaitu ketika logika aku itu kayaknya ini udah segini nih, ya kan? 1 juta misalnya, ngaturnya gimana nih? Iya. Kalau aku gak tega, aku mau makan apa gitu ya, ceritanya gitu kan. Tapi ya sebenarnya nggak mungkin lah makan apa. Kita percaya setiap anak Tuhan itu pasti diberkati, ya dicukupkan oleh Tuhan. Belajar untuk gini, aku ada pegang satu ayat, aku nggak tahu Setio ini apakah pernah baca atau tidak ya. Tapi ada satu ayat di Alkitab Setio yang mengatakan seperti ini: terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, aku juga baru tahu itu sekitar 7-6 tahun. 8 tahun, 9 tahun gitu. Karena aku mulai hidup, aku hidup minimalis sudah 9 tahun. Dan aku hidup frugal itu udah sekitar 7 tahun. Dan nanti boleh langsung follow aja YouTube channel aku, Gedan Minimalis, bukan promosi. Ya, tapi karena itu didasari aku buat channel itu untuk ngajak teman-teman, apalagi generasi yang di bawahku itu untuk apa ya, untuk menyadari bagaimana mengelola keuangan yang benar dan yang sehat as a generasi sandwich. Balik lagi ke Setio. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, satu ayat ini gini. Dulu aku ngerasanya itu kalau aku kayak gini, berarti aku jadi anak yang gak berbakti dong. Aku kan mampu Tuhan, ada kok Tuhan, akunya aja yang nggak mau ngasih. Sometimes gitu karena memang hati dan pikiran itu pasti selalu bertolak belakang, dan itu sebenarnya pergumulan yang paling berat. Gitu. Tapi ketika aku teringat, aku juga baru menyadarinya 7-8 tahun ini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Gini, jadi ketika aku belajar untuk mengasih batasan, ya aku percaya di batasan, boundaries gitu ya, batasan untuk aku dan keluargaku dalam perihal keuangan, itu akan membangun
mereka membangun mereka untuk tidak belajar mengandalkan aku, tapi semata-mata mengandalkan Tuhan. Dan memang itu benar, karena gini, ketika aku selalu ngasih ke mereka, mereka jadi belajar mengandalkan aku. Kalau ada apa-apa, Tante Ata, Kak Ata, semuanya ke aku. Aku merasanya itu bukan beban sih. Terus terang aku puji Tuhan, sukacita ketika aku bisa membantu orang lain. Even orang lain aja aku bantu, masa keluarga aku sendiri aku nggak bantu gitu ya. Nah tapi gini, ketika ada ayat terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, aku membuat mereka mengandalkan manusianya. Padahal seharusnya yang benar adalah aku harus mengajari mereka untuk mengandalkan Tuhan semata-mata dalam hidupnya. Karena aku hanyalah alat. Betul. Gitu. Dan satu hal ya, belajar tega di sini balik lagi. Di sini belajar tega bukan hal yang negatif. Belajar tega di sini adalah ketika kita mau mengajari mereka bertanggung jawab untuk setiap keputusan mereka ambil. Contoh, keponakan aku kemarin tuh dia kredit motor. Kalau dilihat keuangan sebenarnya mereka nggak mampu, tapi dipaksa. Nah itu kan keputusan-keputusan yang salah itu gitu loh. Nah ketika aku belajar untuk memberikan batasan, sebenarnya aku bisa kasih misalnya let's say misalnya taruhlah aku bisa kasih 3 juta. Tapi pada akhirnya aku cuma berapa ratus ribu. Walaupun sebenarnya keputusan itu aku sangat sesalkan. Karena aku yakin, nah buktinya sekarang mereka mengkredit itu udah banting tulang tiap bulan gitu. Nah maksud aku gini, aku juga mengajari mereka untuk belajar bertanggung jawab untuk setiap keputusan mereka. Nah itu, jadi itu tadi alangkah baiknya di sini, makanya belajar tega di sini bukan hal yang negatif, tapi memberikan mereka tanggung jawab untuk setiap keputusan yang mereka ambil. Jadi itu ya Setio ya. Bagi yang mungkin ngerasa, Setio yang ngerasanya mungkin, aduh aku ini nggak bisa tega Kak sama keluarga. Nah sebenarnya bukan soal teganya, tapi soal kamu mau memberikan mereka bertanggung jawab, rasa tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang mereka ambil. Iya, luar biasa sekali. Jadi setiap orang harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya ya. Nah, kalau dari generasi sandwich sendiri yang Kak Ata alami, ada nggak sih dampaknya untuk kehidupan pribadi? Misalnya dampak untuk percintaan Kak Ata ada terpengaruhin nggak? Misalnya dalam hubungan dengan orang lain juga ada pengaruh nggak? Atau mungkin dalam pekerjaan ada nggak sih dampak-dampaknya ini? Kalau dibilang dampak banyak sekali ya. Tapi aku nggak, pertama ya namanya penyesalan pasti datangnya belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Betul. Nah jadi kalau dibilang menyesal, ada penyesalan sedikit. Karena pada waktu aku mengalami masa-masa generasi sandwich itu, aku belajar melupakan prioritas. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau bilang ada dampaknya banyak sekali. Aku nggak menyalahkan aku seorang generasi sandwich hingga pada akhirnya umur sekarang udah 40 tahun ini belum menikah, bukan juga, enggak. Aku merasa bersyukur karena mungkin kalau misalnya aku menikah dulu, secara keuangan mungkin aku kurang matang, gitu kan, secara pemikiran mungkin aku kurang dewasa, gitu kan, dan kurang bertanggung jawab akan hidupku sendiri. Jadi sebenarnya yang buat penyesalan itu adalah ketika waktu masa-masa itu aku belajar untuk mengatur prioritas. Contoh, ngomongin prioritas ya, aku itu lebih banyak mengalokasikan pikiran dan tenagaku untuk misalnya, nggak salah sih fokus pada kesembuhan mamaku, enggak. Tapi hingga pada akhirnya aku nggak mengalokasikan waktu aku untuk misalnya mengupgrade diri aku. Contoh, mungkin pada saat itu aku bisa ngambil les bahasa Inggris, terus aku mungkin bisa ngambil tes IELTS ya, dimana zaman sekarang ketika di perusahaanku terakhir juga ketika kita udah punya sertifikasi IELTS, ya kita akan dipertimbangkan posisinya dalam perusahaan. Contohnya seperti itu, gitu kan. Nah makanya saran aku bagi kamu yang sekarang di posisi generasi sandwich, jangan sampai salah memprioritaskan sesuatu apa yang penting. Semuanya penting, semuanya pasti penting. Tapi ingat, ada hal yang lebih butuh daripada penting. Maksud aku kayak gini, mungkin ada masa-masa di mana
ya kamu harus mengutamakan misalnya nih kebutuhan orang tua pasti ya. Tapi aku percaya gini, kalau misalnya kamu punya fondasi yang kuat, ya, dalam hal ini adalah mengelola keuangan. Kalau kamu punya fondasi yang kuat yang dibangun dari sekarang, dan itu kan fondasi itu nggak dibangun 1-2 tahun, kan? Seperti aku juga menuju financial freedom, namanya financial freedom. Itu kalau menurut aku di usia mulai awal 30-an itu udah telat banget, gitu kan? Karena ya harusnya di umur 20-an aku udah mengenal namanya financial freedom kan. Tapi aku mulai start itu di umur 32 tahun, 33 tahun pada waktu itu. Nah, balik lagi ke fondasi. Ketika kamu udah bangun fondasi dalam hal ini keuangan, fondasi ini kan semacam kayak dasar dari satu bangunan. Nah, ketika kamu fondasinya udah kuat, nah bangunan itu kan akan kokoh. Betul. Nah, makanya kalau misalnya ngomongin apa yang aku sesalkan itu adalah mengutamakan prioritas. Harusnya aku harus membangun fondasi keuanganku dulu, gitu loh. Bukan dengan tidak menghiraukan keluargaku, bukan. Tapi sambilan. Nah, makanya prioritasnya harus betul-betul dibagi. Jangan hanya fokus untuk kayak nggak ada salah sih membantu orang tua, nggak ada salah membantu keluarga gitu kan. Tapi kamu juga jangan lupa fondasi keuangan kamu nih butuh. Gitu loh, mulai nabung, mulai investasi, mulai bangun pengelola uang yang baik. Nah, itu yang aku lupa. Karena sebenarnya kan aku udah punya prioritas sendiri. Karena apa? Aku juga nggak mau suatu saat nanti anak-anakku jadi generasi sandwich. Karena aku nggak mau. Nah, itu sebenarnya turun temurun ya, kayak betul. gitu. Nah, jadi aku sih pengennya aku sebagai orang tua, ketika nanti anakku pun nggak ngasih aku bulanan, aku masih bisa hidup. Karena aku tadi punya fondasi keuangan itu tadi. Dan fondasi keuangan itu nggak bisa dibangun dalam 10-20 tahun. Nah, kalau misalnya nggak mau lebih dalam lagi mengenai masalah keuangan, financial freedom, orang punya financial freedom itu nggak dibangun 5-10 tahun. Itu dalam jangka waktu yang lama. Makanya perlu dana pensiun. Tapi nanti kita bicarakan selanjutnya. Itu sebenarnya. Jadi waktu nolak, misalnya keluarga nih butuh nolak perasaan tega itu, mereka hubungan dengan keluarga ini ada nggak misalnya kayak kerenggangan, karena biasanya selama ini diandalkan nih, tiba-tiba mereka membutuhkan sesuatu terus ke atas sendiri nolak gitu, ada nggak sampai merusak hubungan dengan saudara atau dengan orang tua gitu? Kata orang, ada makanya satu statement bilang uang itu lebih kuat daripada hubungan darah. Uang, Uang itu lebih kuat daripada hubungan darah. Maksudnya gini, kadang-kadang hal yang paling sering merusak hubungan itu adalah uang. Makanya uang itu hal yang paling sensitif. Padahal sebenarnya kalau orang bilang, aduh jangan ngomongin uang lah, uang itu hal yang tabu, sama dengan seks. Jangan ngomongin seks itu hal yang tabu, padahal enggak. Mulailah berbicara mengenai keuangan, even dari ini ceritaku nanti ya kalau punya anak. Aku akan bicara keuangan kepada anakku mulai dari dia kecil. Karena itu bukan hal yang tabu. Karena gini, itu tadi, karena kita ngerasa kalau udah ngomongin uang itu hal yang sensitif. Betul. Karena bisa merusak hubungan, dan memang faktanya memang kayak gitu. Jadi ketika aku nggak bisa ngasih, sebenarnya kalau dibilang merusak hubungan, merenggang hubungan, tergantung dari cara komunikasi kita. Nah, ketika kita mencoba menjelaskan, ya kan, kadang-kadang kita terlalu istilahnya itu, terlalu egois kah, atau terlalu ngomongin akunya. Contoh, kan aku udah selama ini nih, aku udah belasan tahun loh ngurus mama. Terus kalian mau minta sama aku lagi nih, berapa juta lagi untuk ini? Itu kan karena ngomongin akunya dulu nih, ya kan? Egoisnya tadi kan, egois kan ngomongin aku. Padahal sebenarnya bisa dibuka. Aku sekarang bisa nyimpan sebulan cuma 300.000. Itu pun udah semaksimal mungkin. Aku cuma bisa bantu mama beli pampers. Aku cuma bisa bantu mama ya beli misalnya kalau ada bakso lewat depan rumah,
kalau ada pecel lewat depan rumah, kalian kok bisa bangsa, aku kasih 100.000 dan 100.000-nya itu aku simpan untuk aku. Kalian bisa bantu apa? Nah, kira-kira seperti itu. Komunikasi. Makanya tergantung dari komunikasi. Dan ya itu tadi, jangan apa ya, berusaha untuk kalau ngomongin uang sama keluarga itu jangan ngomong akunya. Ya, tapi ngomong ini loh keadaannya, kondisinya. Yuk kita yang ngajak, karena mungkin kita yang lagi waras ya. Iya. Yuk gimana nih dari abang, dari kakak, dari adik gimana? Kadang-kadang tuh apalagi orang Batak ya, kok aku pula, aku gini gitu ya kan. Nah itu tadi balik ke akunya kan gitu kan. Nah jadi usahakan minimaliskan ngomongin aku di dalam ngomongin uang dalam keluarga. Ada triknya, dan itu ya aku sampai sekarang pun belajar sih. Kadang-kadang emosi juga sih, cuma itu tadi aku belajar untuk menipiskan akunya dalam ngomongin uang dalam keluarga yang betul-betul sensitif. Padahal itu harus dibangun, luar biasa sekali, harus dibangun dari mulai anak-anak diajarkan soal keuangan gitu ya. Jangan ini anak-anak belum ngerti uang, nggak usah deh diajarin. Kadang suka berpikir seperti itu orang tua ya. Karena aku menganggap orang tua sampai sekarang pun ya, generasi mamaku nggak usah ngomongin uang dalam keluarga, itu kan privasi orang. Enggak, sama halnya nggak ada. Contoh dari kecil ya, contoh ya. Kayak dulu kecil, papaku tuh kalau misalnya kami dapat uang, ya kan, terus nanya, uangnya nanti beli apa ya? Gitu ya. Misalnya, jalan-jalan ke mall, jajan-jajan. Padahal sebenarnya kita harus ngajarin gini. Ini ada uang dikasih pas biasa kalau kita Natalan kan dikasih tuh sama saudara-saudara kan. Terkumpul misalnya 100.000 zaman dulu. Nah, 100.000-nya ini 20.000-nya nanti kamu gunakan untuk ini ya. Yang 50.000-nya kamu simpan atau kamu investasikan apa? Ngumpulin uang untuk beli emas contohnya. Itu paling investasi yang paling gampang ya, yang paling easy. Nah, 30.000-nya lagi nanti ini untuk kamu simpan dana cadangan kamu kalau kamu butuh apa-apa. Nah, yang seperti hal yang seperti itu nggak pernah diajarin sama orang tua kita. Betul. Ada uang, papa mau beli sepeda, yaudah berapa uangmu? 200.000, tambahin 1 juta beli sepeda. Karena sebenarnya harus diajari cara gimana ngelola keuangan supaya uang itu yang bekerja untuk dia. Betul. Bukan kita yang kerja mati-matian untuk dapat uang untuk membeli sesuatu. Nah, kayak gitu sebenarnya harus kita ajarin. Harus diajarin ya. Anak-anak. Luar biasa banget sih dari kesaksiannya, dari nilai-nilainya. Mungkin sahabat podcast nih, kalau misalnya hari ini mengalami, aku banget nih berada di generasi sandwich, cuma belum menang di area-area yang mungkin susah juga untuk dipecahkan mungkin kan, dan butuh misalnya mau tanya-tanya, boleh hubungi ke Ata, tapi melalui nomor New Life di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Dan mungkin sahabat podcast Curhat Bersama New Life saat ini bukan hanya mengalami masalah soal keuangan, mungkin bukan hanya masalah generasi sandwich, tapi karena generasi sandwich jadi luka hati mungkin sama orang tua, kok orang tua begini, atau mungkin sama keluarga-keluarga gitu ya, nggak tahu nih kebenaran apa yang harus dilakukan. Nah, bukan secara kebetulan. Nah, bagi sahabat podcast Curhat Bersama New Life yang sedang memiliki permasalahan hidup, sedang bergumul, sedang hancur hati, merasa seorang diri, stres, atau putus pengharapan, ya, setiap kehidupan pasti ada yang namanya masalah. Namun jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, sahabat podcast Curhat Bersama New Life, mari dapatkan buku kebenaran yang memerdekakan, di mana buku ini boleh memerdekakan kehidupan kita dan memberikan solusi atau jalan keluar bagi setiap permasalahan yang sahabat podcast alami. Sahabat podcast bisa mendapatkan buku ini di Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop. Nah, ini aku
testimoni juga ya Kak ya. Jadi yang paling penting dalam pengelolaan uang itu ya even kamu nggak generasi sandwich itu adalah mindsetnya dulu. Dan kenapa ini dibilang kebenaran yang memerdekakan? Karena ada satu kebenaran di dalam buku ini dan aku memang sangat menganjurkan untuk sahabat podcast Cerah Bersama untuk baca. Ada satu kebenaran yang bisa membuat membuat mindset kita berubah. Karena yang paling penting itu adalah mindset. Jadi ketika apa yang kamu percayai itu akan mempengaruhi apa yang kamu lakukan, ya kan? Jadi what you believe, what you living for, kira-kira seperti itu. Nah, jadi aku sangat menganjurkan sekali untuk sahabat podcast Bersama Nulat untuk baca buku ini. Kebenaran yang memerdekakan, dan memang betul ada satu kebenaran yang bisa memerdekakan setiap kita. Jadi kalau mau memiliki buku ini, ya bisa didapatkan di ini ya, toko oren, Shopee dan juga Tokopedia. Ya, toko hijau, Tokopedia, atau mungkin di TikTok Shop juga ya. Nanti linknya bisa kita bagi di sini dan kita akan cantumkan di deskripsi YouTube channel kita dan juga di deskripsi Instagram kita dan juga di deskripsi TikTok kita. Nah, karena kita punya TikTok juga, kita punya Instagram juga dengan nama yang sama, New Life Inggris, dan toko kita tadi, toko Shopee dan Tokopedia, New Life Official Store. Yes, betul sekali. Dan untuk harganya nanti bisa dicek aja langsung. Gak mahal kok. Sampai 1 lembar yang merah ya. Iya, karena dengan uang segitu kita dapat kebenaran yang memerdekakan itu luar biasa sekali gitu ya. Nah, Kak Atta sendiri berbicara tentang generasi sandwich tadi udah disampaikan dari pengalaman Kak Atta, terus dari nilai-nilai yang sudah Kak Atta bagikan, bagaimana Kak Atta bisa menang di area tersebut walaupun sekarang masih dalam proses juga gitu ya. Nah, kalau misalnya sahabat mau tanya, tadi boleh langsung ya menghubungi di nomor di 0819 081 74 kali 1. Nah, tapi ada nggak sih quotes yang mau Kak Atta sendiri bagikan nih buat sahabat podcast yang menyaksikan siaran ini? Oke. Aku kalau merangkaikan dengan dalam satu kata yang indah kayaknya nggak mampu, cuman gini nih yang aku pengen sampaikan ya. Kalau kamu punya batasan, jangan pernah merasa bersalah ya, batasan apapun itu. Dalam konteks podcast kita ini, kalau misalnya kamu mau membuat batasan dalam hal keuangan, jangan pernah merasa bersalah. Karena kamu akan melakukan lebih banyak sebenarnya ketika kamu bangun pondasi awalnya dulu nih. Seperti yang di awal aku udah bilang ya, pondasi awalnya dulu untuk membangun pondasi keuangan kamu. Karena ketika pondasinya udah kuat, nah maka bangunan itu nggak bakalan cepat runtuh karena udah punya pondasi yang kuat. Jadi jangan pernah merasa bersalah untuk buat batasan, karena kamu akan melakukan lebih banyak lagi sebenarnya untuk kamu ketika kamu mulai dari membangun pondasi keuangan kamu dulu supaya bangunannya nggak runtuh. Itu dia. Jadi sebenarnya setiap kita berhak bahagia nggak sih gitu? Kadang kita terlalu memikirkan kebahagiaan orang sampai lupa kebahagiaan sendiri gitu ya. Kebahagiaan itu kalau balik lagi ya. Kalau bantu-bantu orang istilahnya yang dibahagiakan istilahnya orang lain gitu ya. Padahal kita juga harus menyiapkan keuangan itu untuk kebahagiaan kita, maksudnya kita juga nanti punya anak, kita juga punya keperluan, mungkin butuh liburan juga, seperti itu. Aku lebih setuju kayak gini sih, Nak. Kalau kita bisa membantu orang lain itu kan suatu privilege ya. Ketika kita, karena aku percaya gini, aku punya prinsip, ketika kita bisa membantu apalagi orang tua kita atau orang kita sayangi, itu sebenarnya Tuhan sedang mempercayakan kita untuk melakukan apa yang dia mau. Suatu keistimewaan buat kita, suatu privilege buat kita ketika kita masih dikasih kemampuan dari Tuhan untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Dan itu nggak semua orang tuh, gitu ya. Dan aku percaya ketika Tuhan mempercayakan itu, terima aja, lakukan tanggung jawab. Nah, tapi ingat, Tuhan juga memberikan kita hikmat, gitu. Makanya yang paling penting tuh adalah mindsetnya dulu, gitu kan? Mindsetnya dulu, apa yang kamu percayai itu yang kamu lakukan. Jadi jangan sampai punya salah kepercayaan, jangan punya mindset yang salah. Itu dia. Oke, luar biasa sekali. Dan ini dari Setio, terima kasih kakak atas ilmu dan sarannya katanya.
Gitu. Dan terima kasih banyak Kak Ata, sebenarnya masih pengen tanya sih gitu, pengen dapat lagi lebih gitu. Tapi mungkin di waktu-waktu lainnya ya kita bisa ngobrol lagi di podcast Curhat bersama New Life ini. Terima kasih buat pelayanannya, terima kasih buat hatinya. Tuhan berkati. Jadi udah bisa mulai tega nih? Tega, sungguh teganya dirimu teganya. Iya, harus. Belajar tega itu bukan konteks negatif ya. Betul, tapi untuk kebaikan buat mereka juga gitu ya. Dan sahabat podcast Curhat bersama New Life, terima kasih sudah menyaksikan siaran ini. Kalau sahabat podcast merasa aku nih lagi berada di posisi sandwich banget dan pengen tanya-tanya, boleh hubungi di 0819 081 7-nya 4 kali 1, nanti akan dijawab langsung oleh narasumbernya. Dan saksikan terus podcast Curhat bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life